Allah sebagai perkataan Allah langsung. Jadi di dalam Alkitab kita mengenal ada pernyataan Allah langsung kepada nabi-nabinya dan juga kepada para rasulnya. Sehingga Allah sering dicatat dalam Alkitab berbicara secara langsung kepada manusia dan manusia dapat mendengarnya secara jelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah ya kepada Musa, Adam dan lain hal sebagainya dalam perjanjian lama. Ya, berikut juga dalam perjanjian baru. Pengertian ketiga adalah bahwa firman Allah sebagai kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Jadi pengertiannya tadi ada yang berbicara langsung, ya, ada juga yang sebagai pribadi Allah dan firman Allah yang diucapkan langsung. Nah, firman Allah yang diucapkan oleh Allah dalam konteks ini adalah kata-kata yang merupakan ketetapan. Sehingga ketika diucapkan menyebabkan suatu peristiwa secara yang terjadi secara berkuasa. Contohnya adalah masa penciptaan. Jadi perkataannya itu berkuasa untuk menciptakan sesuatu. Kemudian yang keempat adalah firman yang diucapkan melalui mulut manusia. Ya, nah sering juga disebutkan dalam Alkitab bahwa Allah berfirman dengan memakai mulut manusia. Contoh di dalam Ulangan 18 ayat 18 sampai 20 yang kalimatnya bahwa katakanlah demikian. Tetapi waktu dikatakan katakanlah demikian itu melalui Musa. Ya, walaupun diucapkan oleh manusia, kuasa firman Allah tidak lebih rendah dibanding jika Allah sendiri yang berbicara. Tidak mempercayainya akan memberikan akibat sama kalau tidak mempercayai Allah itu sendiri. Kemudian yang terakhir bahwa pengertian firman Allah dalam Alkitab adalah dalam bentuk tulisan. Yaitu Alkitab juga mencatat firman Allah yang dituliskan. Misalnya ketika Allah memerintahkan Musa untuk menuliskan apa yang Allah ingin agar bangsa Israel itu mendengarkannya. Contoh di dalam Keluaran 31 ayat 18. Contoh yang lain dalam Yosua 24 ayat 26 dan juga Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru dalam 1 Korintus 14 ayat 37. Firman yang ditulis juga memiliki kuasa sebagaimana ketika Allah sendiri yang berbicara. Ya, dalam teologi Kristen topik ini disebut sebagai doktrin bibliologi. Doktrin bibliologi ini menjelaskan intinya adalah Alkitab itu sebagai firman Allah. Maka perlu kita pertegas bahwa kalau konteks diskusi kita ini adalah kepada Alkitab yang adalah firman yang tertulis. Ya, nah itu supaya kita kemudian fokus kepada tema itu. Dan di dalam iman Kristen fokus dan dari mempelajari doktrin Alkitab adalah dalam konteks pengertian terakhir yaitu Alkitab adalah firman Allah yang ditulis dalam bentuk tulisan. Ya, sehingga firman Allah yang tertulis dalam Alkitab inilah yang menjadi objek untuk kita pelajari dengan teliti. Ya, bentuk-bentuk firman Tuhan dan yang lain tidak mungkin kita pelajari karena tidak bisa kita alami lagi. Jadi satu-satunya yang kita dapat mengalaminya atau dapat kita rasakan adalah Alkitab. Jadi Alkitab sebagai objek utama untuk kita mengenal firman Allah itu sendiri. Ya, itu dia. Demikian dari saya. Siap, silakan diajukan pertanyaan. Oke. Silakan Bang Jeki, karena saya mengajukan tema membuktikan bahwa kitab suci itu adalah Lain. Karena masing-masing kita punya pemikiran yang berbeda. Contoh tadi dalam Alkitab, berbicara Alkitab, kami sudah menjelaskan bahwa Alkitab itu adalah kumpulan tulisan yang dapat kita alami atau dapat kita lihat sampai dengan hari ini. Sementara tadi penjelasan dari Bung Rasid, ya, itu berbeda. Ya, nah pertanyaan saya sederhana itu seperti ini teman-teman untuk merespon tema yang diberikan tadi. Yang pertama adalah, kalau di dalam kitab suci, bagaimana Allah memerintahkan, baik kepada Musa, baik kepada nabi-nabinya, dalam konteks kitab nabi-nabi, itu ada perintah untuk menulis. Ya, tuliskanlah. Ya, contoh Yeremia 30 ayat 2.
Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu, ya, dalam suatu kitab. Nah, maka perintah untuk menulis sehingga sampai dengan hari ini itu ada, ya, maka perintahnya ada, sehingga tulisannya ada. Begitu. Dan kemudian saya bawakan contoh di dalam kitab Taurat misalnya. Dalam kitab Taurat itu ada juga perintah untuk menulis dalam Keluaran 34. Ayatnya yang ke-27. Ya, di sana dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan Israel. Ya. Nah, kemudian dibahas pula ya dalam perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian baru. Nah, maka contoh dalam Lukas 1 ayat 2 dan 3. Ya, bagaimana Lukas mau menuliskan itu, yaitu peristiwa yang sudah terjadi. Pertanyaan saya adalah, baik kepada Bang Rasid ataupun nanti setelah kita end live biasanya ada teman-teman yang akan membahas topik itu kembali. Pertanyaan saya adalah, apakah ada di dalam Al-Quran, perintah agar firmannya itu dituliskan, atau firmannya itu disuruh tulis oleh Tuhan, yang akhirnya sampai dengan hari ini teman-teman itu menerima sesuatu ya yang akibat perintah. Jangan sampai ternyata hari ini ada tapi perintah untuk menulis itu tidak ada. Maka kemudian menjadi apa ya istilahnya, menjadi sia-sia. Kalau ternyata bahwa perintah untuk menulis tidak ada, tapi yang diyakini hari ini diberikan syarat-syarat. Yang pertama mungkin harus bisa dihafal, atau ada orang mengatakan kucing tidak berani menginjak Al-Quran, misalnya begitu. Diberikan syarat-syarat seperti itu. Nah, sederhana saja, bahwa apakah ada atau tidak ada di dalam Al-Quran perintah Allah langsung, untuk menuliskan Al-Quran itu, baik itu disuruh kepada Nabi ataupun disuruh kepada siapapun itu, ya, untuk menuliskan Al-Quran, sehingga hari ini teman-teman menerima suatu produk yang namanya Al-Quran. Tentu saja mungkin kita sepakat itu bukan buku yang turun dari langit, ya, bukan buku yang turun dari langit. Nah, maka daripada itu, bahwa tolong bawakan saya satu ayat di dalam Al-Quran sendiri, karena yang sedang kita bahas adalah Al-Quran itu sendiri. Di dalam Alkitab ada perintah untuk tulis, ada perintah untuk kemudian kita bisa melihat untuk supaya Alkitab itu dituliskan. Nah, tetapi di mana kita bisa temukan dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, perintah untuk menuliskan Al-Quran itu sendiri. Saya harap ini pertanyaan di-save baik Bang Rasid maupun teman-teman yang dari Lintas Iman, di mana perintah Al-Quran itu supaya dituliskan. Ya, supaya dituliskan. Sehingga hari ini teman-teman memiliki Al-Quran yang ditulis, ya, oleh para sahabat. Apakah itu berdasarkan perintah atau itu bukan perintah? Ya, dari Tuhannya. Ya, dari Tuhannya. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Silakan. Oke. Next, nanti mungkin kepanjangan kalau bertanya itu nggak perlu dikasih waktu, nggak apa-apa. Oke. Silakan, kemana? Wih. Siap. Oke, kita kembali kepada memahami yang namanya kitab suci. Itu dulu ya. Kitab suci adalah kumpulan tulisan yang dianggap suci atau kudus oleh suatu agama, yang berisi wahyu atau firman Tuhan yang dianggap sebagai pedoman hidup dan dasar iman bagi pengikutnya, yang artinya tidak memiliki satupun kecacatan atau satupun kesalahan. Itu yang utama, kitab suci. Pertanyaan dari saudara Jeki Sembiring, di mana dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa di mana pertanyaan beliau tidak ada secara spesifik tentang bagaimana Al-Quran itu diperintahkan untuk dituliskan. Tidak ada. Pertama, ketika kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah ini adalah seorang yang ummi, buta huruf. Kenapa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa?
Agar kita bisa melihat Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan, tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, tidak pernah mendapatkan literasi-literasi sebelumnya. Jadi Rasulullah mendapatkan yang namanya setiap wahyu yang dia dapatkan itulah yang disampaikan kepada Nabi kepada seluruh umat manusia, terutama mulai dari sahabat-sahabat. Tetapi ingat, Al-Quran adalah firman Allah dan Allah sendirilah yang maha tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Contoh, di surah pertama di dalam Al-Quran itu, Dzalikal kitabu la raiba fihil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang tadi saya sampaikan, Dzalikal kitaba, kitab. Apa kitab itu? Kitab itu adalah kumpulan tulisan yang dianggap suci. Artinya apa? Otomatis yang namanya tulisan pasti dibaca. Itu jawabannya. Fokus ya, pertanyaannya tidak ada. Tidak ada tulisan memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran. Tetapi Al-Quran sudah dijelaskan di surah kedua untuk membaca atau untuk memahami isi kitab itu. Bagaimana caranya? Yaitu dituliskan. Setelah dituliskan baru dibaca. Itulah Al-Quran. Nah, Al-Quran juga menjelaskan di surah mana? Di surah Al-Alaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Tetapi ingat, Iqra di sini setelah kita pahami di mana sejarah Rasulullah SAW ternyata tidak ada yang dia baca, tetapi dia dengarkan. Ternyata dalam ilmu pembahasan Al-Quran itu, karena Al-Quran itu adalah kalimat ijaz, bukan hanya sekedar Iqra lalu bacalah. Ternyata Iqra itu artinya banyak, maknanya banyak, bukan hanya sekedar bacalah. Tetapi pada umumnya yang kita tahu Iqra di sini penjelasannya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta lagi Maha Penyayang. Nah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan umat manusia bagaimana untuk menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup, bagaimana juga kita mengetahui sedikit sejarah Rasulullah menyampaikan yang namanya kebenaran itu di dalam Al-Quran. Tetapi kembali lagi saya tekankan dan saya biar tidak bilang dijawab, saya menjawab tidak ada tulisan secara literlek bahwa Al-Quran diperintahkan untuk dituliskan. Tetapi Al-Quran itu sendiri di surah kedua sudah ditetapkan, di situ dijelaskan Dzalikal kitabulah, kitab. Nah, kitab inilah yang kita pahami adalah kumpulan tulisan yang dianggap suci. Jadi kitab ini adalah tulisan sudah pastinya. Karena apa? Karena kita baca. Begitulah Al-Quran menyampaikan segala firman-Nya. Tidak ada yang namanya secara literlek memerintahkan. Karena apa? Karena Rasulullah pun tidak ada dilarang untuk menuliskan Al-Quran itu. Karena kecerdasan para sahabat, agar yang namanya tidak lupa dari apa yang kita dengarkan, maka para sahabat membaca setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menuliskan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang buta huruf yang tidak pernah terkontaminasi dengan tulisan-tulisan manapun, apalagi menuliskan hal-hal yang sebenarnya entah dari mana tulisan itu, apakah buatan sendiri atau tidak. Semua itu kita pahami, kita tahu semua itu, bahwa Rasulullah SAW tidak tahu membaca, artinya dia tidak akan mungkin mengarang-arang sesuatu yang sudah jelas secara literlek. Sampai detik ini kebenaran Al-Quran, kebenarannya itu adalah sempurna. Kembali kepada kitab suci yang tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, jawaban saya dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanggapi pertanyaannya. Nanti saya ini lagi. Kalau ditanggapi nggak perlu pakai waktu, biar nggak kelamaan bronya ini. Tapi kalau mau pakai waktu juga menanggapi nggak masalah. Silakan. Ya, pakai waktu aja nggak apa-apa bro. Silakan. Oke, silakan. Siapa nih? Silakan Anda tanggapi jawaban saya. Enggak, maksudnya abang yang sekarang ngajukan pertanyaan. Nanti saya manfaatkan waktu saya aja. Enggak apa-apa. Maksudnya gini, kan saya biar sesuai ini saya menjawab, Anda tanggapi dulu. Setelah semuanya, biar menjadi edukasi, setelah semuanya Anda tanggapi, lalu saya tanggapi tanggapan Anda, baru saya mulai bertanya. Ya kan? Sebenarnya kitab suci ini tidak panjang kok, tidak lama. Enggak apa-apa, silakan ditanggapi jawaban saya tanggapi. Nanti takutnya ada poin-poin yang abang luput, abang nanti ngejawab lagi. Nyusun pertanyaan abang nanti. Enggak apa-apa. Nanti sesinya panjang jadinya bro. Jadi saya tetap memanfaatkan waktu saya aja. Baik itu menjawab maupun itu menanggapi, saya pakai waktu saya aja.
nggak apa-apa. Supaya enak bang. Nanti saya misalnya menanggapi nih. Nah abang kan nanti akan merespon lagi. Kapan abang membentuk pertanyaannya? Oh gitu. Jadi oke ya. Saya jadi gini. Ya udah langsung aja sesuai Atau permintaannya. ya abang sampaikan pertanyaan nanti 5 menit. Kita sama-sama sepakat dulu ya bahwa kitab suci itu tidak ada kesalahan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya ya. Itu syarat kitab suci itu. Betul ya, kita sama-sama sepakat. Jadi kita coba baca di Imamat 11. Imamat 11 ayat 19. Mau saya bacakan atau bagaimana? Silakan. Oke. Di Imamat 11 ini di Imamat 11 ayat 19 di sini tulisannya di kitab di BIMK di antara burung-burung ini Imamat 11 ya, di antara burung-burung yang berikut ini di antara burung-burung yang berikut ini tak boleh dimakan karena najis. Burung rajawali, burung hantu, segala jenis elang, nasar, gagak, burung unta, camar, blekok, dan segala jenis bangau, undan, burung kasah, dan kelelawar. Oke? Burung kasah dan kelelawar. Imamat 11 ayat Di sini 20. dituliskan, Imamat 11 ayat? Imamat 11 ayat 19. Ya. Nah, di sini dikatakan di antara burung-burung. Nah, semua jenis burung dijelaskan di sini. Pertanyaan saya, kelelawar itu apa? Jenis binatang apa? Silakan. Ini pakai waktu tuh ya? Pakai ya? Pakai waktu silakan. Gimana? Anda yang undang? Gak bisa kepencet di sini. Coba diundang lagi bang. Sudah? Oh, wait. Saya batalkan dulu ya. Habis itu, nah, silakan. Oke. Ya, yang ditanya adalah apakah mungkin gini? Pertanyaannya, apakah kelelawar itu burung? Itu ya mungkin pertanyaannya. Atau itu burung apa gitu ya? Nah, yang pertama, teman-teman, ini konteksnya dalam Perjanjian Lama, yakni Imamat 19 ayatnya yang ke Imamat 11 ayatnya yang ke-19. Bahwa di sana dijelaskan ada burung ranggung, bangau menurut jenisnya, dan meragai, dan kelelawar. Ya, nah, jadi saya tidak melihat bahwa apa yang menjadi masalah di situ. Karena tidak disebutkan di situ adalah burung kelelawar. Kecuali pada teks di situ disebutkan seperti contoh burung ranggung, ya, bangau menurut jenisnya, ya, dan meragai, dan kelelawar. Jadi kalimat kata dan di situ kita mau buang kemana? Ya, karena kata dan itu dari SD sih sampai sekarang saya tahunya bahwa kata dan itu memisahkan. Contoh, kamu makan makan ayam dan makan telur. Sudah pasti ayam bukan telur. Jadi kata dan di situ, ya, kata dan di situ terpisah dengan konteks sebelumnya dari ayat sebelumnya, yaitu burung ranggung itu burung dijelaskan. Ya, bangau menurut jenisnya, dan meragai, dan kelelawar. Saya nggak lihat ada sesuatu yang aneh di situ, teman-teman. Nah, ini saya masih banyak sekali waktunya ya, kalau untuk menjelaskan hanya kelelawar saja. Ya, kalau nanti kita mau merujuk kepada itu kelelawar apa? Apakah kelelawar yang kita pahami hari ini? Tentu saja dalam konteks kelelawar di dalam imamat itu dalam bahasa Ibrani ya, teman-teman. Karena kalau kita merujuk dalam bahasa Ibrani itu adalah ataleb, ya, ataleb. Nah, ataleb ini memang kalau di dalam seluruh perjanjian baru, ya, seluruh dalam perjanjian baru itu bisa kita lihat dijelaskan sebagai kelelawar tadi. Saya ada lihat masalah yang signifikan di situ, ya. Nah, dan saya tidak lihat hubungannya antara kitab suci dan menjelaskan kelelawar, gitu loh.
Ya, karena kalimatnya di sana ada kata dan, teman-teman. Nah, kalau kejelasannya adalah ada kata dan, maka itu sudah konteksnya atau pembahasannya, objeknya itu sudah berbeda. Ya, itu dia. Nah, misalnya kita bilang pergilah dia bersama siapa namanya? Si gundul dan anjingnya. Sudah pasti si gundul bukan anjingnya. Ya, dan anjingnya bukan si gundul. Nah, itu dia. Jadi kalau kita penggunaan kata dan itu memisahkan ya pengertian yang satu sebelum dengan pengertian yang lain. Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau kita membaca Alkitab, ya, itu di situ ada kata dannya. Nah, maka kita perlu memperhatikan konteksnya, mulai dari ayatnya yang tadi ke-19 disampaikan sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ya, itu dia. Tadi yang menjadi topik pembahasan adalah ayatnya yang ke-19 ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihatkan. Saya mundur sedikit pada konteks ayat yang ke-20. Di sana dijelaskan begini, Bang Rasid. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Jadi di situ sudah dijelaskan, ada perbedaan. Yang pertama, tadi kan adalah segala binatang yang merayap dan bersayap. Apakah kelelawar itu bersayap? Oh, jelas dia bersayap. Apakah dia masuk dalam kategori burung? Loh, di situ pakai kata dan. Jadi tidak semua yang bersayap adalah kelelawar atau tidak semua yang bersayap adalah burung. Ya, itu dia. Nah, dengan keempat kakinya adalah kekejian bagimu. Kemudian ayatnya yang ke-21 dikatakan bahwa tetapi inilah yang kau boleh makan. Nah, itu dah teman-teman ya. Kalau kita baca konteksnya saya kira itu clear ya. Itu sangat selesai sekali. Nah, itu dia. Nanti baru saya pakai, apakah ini langsung saya boleh pakai waktu untuk menanggapi ya Bang ya, biar enak ya. Baik, nah ini saya manfaatkan. Nah, Bang Rasid tadi mengatakan tuh adalah, teman-teman ini sudah jujur, bahwa tidak ada di dalam Al-Quran perintah untuk menulis Al-Quran. Tapi pernyataan yang lain itu mengatakan begini, Al-Quran itu adalah kitab suci yang untuk dipahami. Cara dipahaminya dibaca. Loh, terus kemudian membawa ayat tadi dalam Al-Quran, inilah kitab yang jelas dan bla 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 bla. Berarti sudah bentuk kitab. Sementara belum ditulis toh. Nah, itu seperti apa? Jadi kenapa Tuhan sudah menjelaskan tentang inilah kitab, tapi perintah tulis tidak ada? Itu poin saya tadi. Ya, inilah kitab yang di dalamnya tadi segala macam yang disampaikan, tetapi sudah disebutkan inilah kitab. Gitu loh. Ya, kalau inilah kitab berarti kitabnya sudah ada apa belum? Kalau sudah ada, siapa yang tulis? Nah, kira-kira seperti itu. Silakan. Oke, mantap. Jadi dijawab, ditanggapi, dijawab, jangan sampai ya. Langsung saya jawab. Ketika tadi saya jelaskan bahwa itulah Al-Quran, qadarullah, segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sendiri yang sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepada yang Dia sudah kehendaki. Yaitu apa? Di surah Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kalau memang disuruh dipaksa bahwa tidak ada tertulis atau kitab suci, kembali lagi kami umat Islam memahami apapun bagaimanapun konteks dan caranya turun kepada Rasulullah SAW, itu semua memakai bagaimana kita memahami dengan akal logika manusia, dengan semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan ayat di surah Al-Qalam, silahkan di ayat 1 dijelaskan, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan tidak ada keraguan di dalam kitab ini, di ayat-ayat lainnya Allah berfirman, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang ODGJ. Di situ jangan suara gila. Nah, kembali lagi, qadarullah, maha besar Allah segala maha benar Allah segala firman-Nya. Di sini jelaskan di surah Al-Qalam ayat 1, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Lagi-lagi yang diminta itu adalah apa? Adalah perintah. Perintah untuk menuliskan Al-Quran memang secara literal tidak ada,
Tetapi untuk menjelaskan logisnya adalah kitab itu adalah sesuatu yang dibaca, kitab itu adalah buku suci yang tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya, dan lagi-lagi juga dituliskan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Di situ ada, silakan dicek di surah Al-Qalam ayat 1. Nah, saya tanggapi jawaban saudara. Bagus, kalau memang mau menjelaskan seperti itu memang bagus. Tetapi ingat, di antara burung-burung yang berikut ini, kita kembali kepada penulisan. Saya tulis, saya bacakan semua secara detail kata-kata yang disebutkan jenis-jenisnya, dan di akhir kata-kata yang diselesaikan itu adalah kelelawar. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi, kalau mau dibahas seperti ini, ya mohon maaf ya kalau dianggap framing atau apa segala macam, cuman terlalu disayangkan ketika dijelaskan dengan cara seperti itu. Tetapi ingat, ini ada yang namanya tanda baca. Tanda bacanya, saya ulangi lagi, di antara burung-burung koma yang berikut ini tak boleh dimakan karena najis. Titik 2. Artinya apa? Semua ini adalah burung nih yang dijelaskan. Burung rajawali, burung hantu, segala jenis elang, nasar, gagak, burung unta, camar, belekok, dan segala jenis bangau, undang, burung kasa, dan kelelawar. Nah, kitab suci tidak ada kesalahan di dalamnya. Kembali lagi, kitab suci tidak ada kesalahan di dalamnya. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud, kenapa kelelawar ini dimasukkan dalam kategori burung? Seperti itu, saudara. Silakan. Kalau kembali tadi sudah ditulis tadi jawabannya. Saya tambahkan ayat surah Al-Qalam. Sudah? Oke. Silakan. Ya. Ini nanggapin lo itu gimana ya? Saya jadi bingung. Ini waktunya saya pakai untuk apa nih? Sisa waktunya. Silakan mau jawab, mau tanggapi, dimanfaatkan aja. Kalau saya tadi saya menjawab, baru saya tanggapi. Tadi saya begitu. Ini waktunya pakai untuk apa? Nanggapin. Mau menanggapi pertanyaan saya, lalu menjawab dulu tanggapan saya, lalu bertanya lagi, menanggapi jawaban saya begitu. Ya, saya pakai waktu saya aja Bang ya, biar saya fokus. Ya, saya dikasih waktu baru bisa fokus nih. Oke, silakan. Oke, ya, terima kasih. Ya, teman-teman yang pertama saya tanggapi dulu ya, bahwa makanya di ayat yang ke-20 itu ditutup. Dengan apa? Dengan segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kenajisan bagimu. Saya tidak lihat masalah di situ sama sekali. Ya, saya tidak lihat masalah teman-teman. Ya, karena di situ disebutkan kelelawar dan di ayatnya yang ke-20 dikatakan segala binatang yang merayap. Ya, nah jadi itu konteksnya sudah bertambah. Ya, konteksnya sudah bertambah. Kalau tadi dikatakan tadi sudah jenis burung dan lain sebagainya, bahwa pada ayat yang ke-20 itu sudah membicarakan juga tentang konteks yang lebih luas, yaitu binatang yang merayap, bersayap, berjalan dengan keempat kakinya adalah kekejian bagimu. Nah, makanya yang bersayap itu apakah hanya kelelawar? Konteks di atas menjelaskan konteksnya tadi adalah berbagai macam hewan-hewan yang bersayap, tapi tidak hanya kepada burung. Apa buktinya ya? Karena dijelaskan juga kelelawar, itu yang tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Nah, jadi saya kira itu bukan masalah teman-teman. Saya berharap ada pertanyaan yang lebih daripada itu. Ya, itu dia. Saya berharap ada pertanyaan yang lebih dan juga spesifik kepada syarat kitab suci. Ya, syarat kitab suci. Nah, itu harus dilihat dengan baik. Saya kembali kepada tanggapan saya tadi teman-teman, bahwa Bang Rasid tambah ayat. Yang bikin juga saya tambah, saya harus lihat ini lagi baik-baik itu seperti apa. Ya, tadi di bawah Al-Qalam ya, Al-Qalam ayatnya yang pertama tadi, gitu ya. Nah, apa maksudnya demi pena? Pena siapa? Ya, ini maksudnya, ini bagaimana? Kalau tadi Bang Rasid sudah mengatakan bahwa tidak ada perintah, tidak ada itu eksplisit teman-teman. Jadi yang pertanyaan saya hari ini yang kalian dapati itu sebagai kitab suci Al-Quran yang sekarang sudah ditulis, itu perintah siapa? Perintah Tuhan atau perintah manusia?
supaya itu dituliskan. Jadi produk yang dipegang hari ini itu adalah produk manusia atau produknya Tuhan yang Tuhan suruh. Sementara kalau tadi bawa tentang Al-Qalam, itu dikatakan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Pertanyaannya tadi demi pena, pena siapa? Ya, dan kemudian yang mereka tuliskan. Jadi mereka itu berinisiatif atau bagaimana, Bang Rasid? Mereka itu berinisiatif karena ada perintah atau berinisiatif karena mau saja? Ya, itu saya tidak mengerti sama sekali. Ya, jadi dimaksud demi pena. Wah, saya sih mengetahuinya bahwa kalimat demi itu kalimat sumpah, teman-teman ya. Demi Tuhan, ya, demi gundul misalnya. Loh, ini demi pena. Tuhan mengatakan demi pena. Nanti tolong saya diberi paham ya mengenai demi pena ini. Dan apa yang mereka tuliskan? Saya tegaskan sekali lagi pertanyaan saya bahwa apa yang dimaksud di sana mengenai tadi demi pena? Kalau Al-Quran itu harus dipahami, kemudian cara memahaminya adalah membaca, sementara perintah untuk menulisnya agar orang lain baca tidak ada. Itu gimana maksudnya? Ya, nah itu hanya satu pertanyaan saja. Ya, mengenai satu pertanyaan ini saja. Jadi perintah untuk menulis Al-Quran sudah diakui tidak ada, dan sekarang ya tadi membawa ayat bahwa inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Kok sudah jadi bentuknya kitab itu? Padahal perintah tulis kitab tidak ada. Kok sudah jadi kitab? Ya, terus kemudian dikatakan lagi bahwa demi pena. Nah, ini demi pena maksudnya gimana, Pak? Ini saya bertanya ya, demi pena maksudnya apa? Dan apa yang mereka tuliskan? Loh, tidak disuruh kok. Apakah Tuhan mengizinkan itu atau tidak? Ya, nah itu saya kira harus ditanggapi teman-teman. Nah, saya juga mungkin mengharapkan ada pertanyaan sekritis itu, gitu ya, dari sebanding kelelawar, teman-teman ya. Karena pengertian itu jelas bagi kita semua. Ya, pengertian itu jelas bagi kita semua. Jadi perintah dalam Al-Quran tidak ada untuk menulis, tetapi tadi di dalam surah Al-Baqarah sudah dikatakan inilah kitab. Duh, kitab siapa? Terus kemudian tadi ada ungkapan bahwa inilah demi pena. Penanya siapa? Ya, nah itu penanya siapa itu? Itu yang saya pengen tahu teman-teman. Kenapa tiba-tiba di situ demi pena? Ya, padahal tidak ada perintah untuk suruh tulis. Ya, tidak ada perintah untuk suruh tulis. Nah itu yang saya minta untuk ditanggapi teman-teman ya, seperti itu. Oke.